Ada beberapa macam yang kita kenal, yaitu yang terbanyak adalah wirelines atau kabel. Kemudian kita sudah melihat bagaimana kebutuhan tinggi dari informasi yang dikirimkan, kita menggunakan serat optik. Dan kita melihat bahwa kita ingin bahwa informasi dapat kita terima ataupun dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa tergantung pada lokasi ataupun waktu, maka kita gunakan gelombang elektromagnetik. Nah, selama untuk pengiriman sinyal tersebut pasti terjadi suatu gangguan-gangguan dan perubahan-perubahan sinyal yang harus kita atasi. Komponen yang penting yang lain adalah receiver. Receiver mengambil informasi dari sinyal listrik dikembalikan menuju bentuk semula. Kalau awalnya adalah suara, maka kita kembalikan menjadi suara lagi. Ataupun gambar menjadi gambar. Walaupun suara belum tentu oleh receiver dikembalikan menjadi suara kembali, tergantung dari user. User ingin menggunakan suara tersebut menjadi bentuk cahaya, maka kita bisa melihat ya, seperti lampu disco, lampu yang sesuai dengan musik yang dikirimkan, maka kita melihat bahwa selain suara receiver tersebut akan mengubah menjadi bentuk cahaya yang lain. Perangkat yang biasanya digunakan pada receiver, dikenal sebagai receiver, adalah demodulator, amplifier, ya, loudspeaker, kemudian output transducer, mengembalikan sinyal listrik yang diterima dari channel dari receiver menjadi bentuk yang bermanfaat bagi si penerima. Seperti saya berikan yang lalu, menjadi bentuk suara dengan gunakan loudspeaker, menjadi tulisan yang kita bisa baca pada display atau monitor, ataupun jenis-jenis yang lain yang kita bisa bermanfaat bagi kita untuk mengetahui informasi apa yang kita terima. Salah satu hal yang kita perlukan juga, perlu kita pahami bahwa dengan komponen-komponen tersebut, dengan adanya berbagai macam informasi, maka kita mengenal beberapa macam layanan komunikasi, communication services. Yang paling kita kenal adalah voice communication. Baik radio, broadcast, telepon, handphone, itu merupakan voice communication, di mana sebetulnya yang kita komunikasikan adalah suara. Suara kita, musik, itu merupakan komunikasi yang paling besar dan yang paling utama di dunia komunikasi, di dalam pertukaran informasi. Supaya kadang-kadang supaya lebih jelas, tentunya kita menggunakan voice communication. Nah, dengan perkembangan teknologi juga kita melihat bahwa salah satu bentuk komunikasi yang penting adalah message communication, pertukaran pesan. Kalau kita menggunakan handphone, biasanya kita sebut SMS. Tapi secara umum, secara general, message communication kita sebut text communication. Selain itu, selain teks, tulisan, kita juga mengirimkan informasi dalam bentuk gambar, foto. Kita masukkan di dalam message communication. Kemudian kita
video stream, misalnya kita mengambil informasi dari YouTube, itu kita sebut dengan message communication. Untuk beberapa hal, sebetulnya sekarang komunikasi ini agak berkurang sekali, yaitu yang kita sebut fax. Mirip dengan foto, hanya di sini digunakan suatu mesin khusus. Namun karena perkembangan daripada teknologi komunikasi, penggunaan handphone, penggunaan smartphone, maka fax tidak begitu, pemakaiannya tidak begitu meluas lagi. Hanya di beberapa tempat tertentu yang kita mempunyai saluran telepon tradisional. Tetapi kalau melalui smartphone, biasanya kita ambil fotonya, kemudian kita kirimkan. Kira-kira bentuknya mirip. Dan yang terakhir adalah komunikasi data. Adalah pada umumnya adalah file daripada komputer, kita pertukarkan di dalam komputer. Secara teknis nanti pada suatu saat kita akan melihat bahwa baik voice communication, message communication akan semua kita sebut dengan data, komunikasi data. Ya, tapi ini adalah layanan. Secara teknis semuanya kita bisa anggap sebagai data. Inilah teknik komunikasi, beberapa teknik komunikasi. Communication system, kita mengenal yang tradisional, kita sebut secara teknis adalah analog. Ya, jadi bentuknya sebetulnya bentuk asal dari informasi tersebut. Baik dia dikirimkan melalui kabel ataupun secara nirkabel, wireless, maupun gabungan dari keduanya. Teknik yang kedua lebih banyak dipergunakan dan kemungkinan besar atau telah banyak usaha menuju ke arah tersebut adalah yang kita sebut digital communication. Ya, sebetulnya bentuk asal dari informasi itu diubah menjadi bentuk-bentuk digital. Jadi dengan yang kita kenal sebagai teknik sampling. Ya, sebenarnya di dalam teknik sampling ada beberapa informasi yang dapat dikatakan hilang. Ya. Tetapi karena kita bisa membangkitkan sinyal digital itu selalu dalam bentuk asalnya, ke bentuk asalnya, maka sebetulnya akhirnya informasi dari digital kita dapat katakan bahwa informasi yang kita terima secara digital keandalannya lebih tinggi daripada analog. Karena analog sangat rentan terhadap gangguan-gangguan yang kita sebut dengan noise. Pada gambar terakhir nanti kita akan lihat telecommunication system yang ada di dunia ini. Sebenarnya seluruh telekomunikasi sistem itu bergantung pada medianya. Nah, untuk menyalurkan informasi dari sumbernya menuju ke tempat tujuannya, media tersebut sebetulnya kita bisa pecah menjadi dua. Yang pertama adalah media untuk sistem telekomunikasi. Yang pertama adalah yang melalui terestrial, kita sebut terestrial karena berada di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, ataupun agak di atas permukaan bumi tetapi tidak terlalu jauh. Kemudian yang kedua melalui satelit. Sehingga kita dapat dikatakan mengatasi segala macam halangan yang ada di permukaan bumi. Misalnya gunung, sungai, dan sebagainya. Kita dengan satelit kita akan mengatasi semuanya itu. Nah, ini seperti kita lihat
bahwa kita di Indonesia kita mempunyai sistem satelit. Khususnya karena kita negara yang terdiri dari pulau-pulau, kemudian sangat tersebar, sehingga kalau kita harus menarik kabel fiber optik yang biayanya sangat tinggi dan waktu yang diperlukan untuk memberikan layanan itu agak lambat. Dengan satelit, maka semua daerah terpencil pun kita bisa dengan mudah mencapainya. Cukup dipasang antena, kemudian dengan beberapa macam perangkat yang khusus dengan satelit, kita bisa mendapatkan sistem komunikasi. Paling sedikit komunikasi suara ataupun teks. Kemudian kalau di daerah tersebut kita sambungkan dengan sistem komunikasi seluler, mobile telepon, maka kita akan mendapatkan sistem komunikasi yang cukup baik. Demikianlah pendahuluan mengenai sistem komunikasi yang kita miliki. Terima kasih.